Nah, kalau nanti ini kita tanya ke Muslim, mereka ini nggak akan pernah jawab, nggak akan pernah bisa jawab. Nggak tahu, Pada mereka waktu nggak tahu. pada waktu mereka sudah tidak bisa jawab lagi, baru kita masuk. Aku itu pengen selalu ngomongin tentang Tuhan Yesus gitu loh. Ya. Sering ngomongin dengan siapapun yang saya temui, ya tapi aku ngomongnya ya dengan karena aku orang awam ya, aku dengan yang sederhana-sederhana dulu gitu loh Bang. Nah, contohnya nih, misalnya aku ketemu orang gitu, aku misalnya ngomongin surga gitu ya. Ya. Kamu besok, maksudnya itu apa namanya? Kamu besok mau kemana? Maksudnya akhir dari hidup ini gitu loh. Ya memang sih rata-rata mereka bilang, itu mau urusan nanti gitu. Maksudnya maksud mereka itu kalau masih muda kan matinya masih nanti-nanti kan gitu mungkin pikirnya ya. Tapi setelah saya lahir baru ini, saya itu merasa bahwa maksudnya tentang surga dan neraka itu begitu nyata gitu, Bang Luga. Jadi aku itu seperti melihat dan saya nggak mau, tentu saja saya nggak mau masuk ke neraka gitu loh. Nah terus saya awal-awalnya kan dengar CP David Wood itu, aku sering itu lama-lama kok pertamanya aku juga nggak suka sama CP ini ya, tapi aku pikir-pikir begini, di lingkungan saya orang Muslim itu kan mempercayai itu, contohnya misalnya cecak ditamplok sekali itu mati nanti masuk surga. Terus kalau maghrib itu jangan keluar rumah banyak kayak gitu kan udah keyakinan umum di dalam mereka Muslim ya. Akhirnya saya belajar terus, akhirnya nyasarlah saya sama si Henry Tan. Oh, jadi sekarang Ibu Pendeta jadi Henry Henry Tan. Tan. Enggak. Maksudnya aku dengerin dia. Terus dia kan buka sekolah tuh, ya kan? Betul. Ya buka sekolah terus aku ikutan gitu loh. Tapi aku baru kira-kira 6 bulan gitu ya. Aku rasain kok dia kok aneh ya. Maksudnya ya enggak mencerminkan seorang hamba Tuhan gitu loh. Ngatain orangnya itu terlalu gitu loh. Jadi ya itu hati saya merasa enggak cocok lah. Terus aku kan aku kan udah keluar. Terus saya mendengar sekarang ini posisi saya jadi TKI di Taiwan gitu ya. Tetapi saya 1x24 jam saya cuma dengerin YouTube kekristenan gitu. Nah, sebetulnya tuh aku tuh seneng sama Bang Luga, tapi kayaknya kok Bang Luga jarang ini ya. Apa? Maksudnya jarang aku yang nggak tahu ya, jarang upload video ya. Oh, saya sering Bu, hampir tiap hari, cuma mungkin 3 hari ini saya belum upload karena saya ada persiapan untuk bikin debat besar. Ini saya mau bikin debat besar nih kan di Sentul International Convention Center. Jadi saya lagi bikin proposal jadi untuk persiapan. Ini debat habis-habisan lah ini. Nah, makanya terus aku lagi belajar, tapi saya tetap maksudnya dengan orang-orang terdekat saya ya, saudara kandung, tetangga itu saya ngomongin Yesus gitu. Nah, kalau mereka bisa aku ajak ngomong Yesus ya saya ngomong Yesus, tapi kalau kira-kira maksudnya ngomong Alkitab ya. Tapi kalau seandainya mereka nggak bisa ya aku ajak berdoa gitu loh. Maksudnya aku nggak langsung ya kan sesuai keadaan orangnya kan Bang gitu loh. Tapi ya rata-rata itu kalau mereka yang baik-baik itu kan ngomongnya gini, iya Mbak, tapi aku tuh percaya Isa Al-Masih gitu. Nah aku bilang, tapi Isa Al-Masih itu kan bukan Yesus, saya kan bilang gitu. Ya tapi mereka yang ngeyel seperti itulah gitu loh. Gini aja Bu, kalau Ibu bilang Isa, saya pengen sekolah Alkitab Bang Luga. Gini Bu,
Oke lah, kalau kita bilang Isa Al-Masih hanya cuma bukan Yesus, itu akan nanti debatnya panjang. Lebih baik Ibu menjelaskan aja apa yang isi di Alkitab, ya. Artinya yang saya bilang tadi kan, kalau Ibu cuma bilang Isa Al-Masih bukan Yesus, ya itu cuma bagian kecil lah dalam suatu perdebatan ya. Penjelasan kita tuh masih sangat banyak ya. Iya, makanya Makanya aku nih, belajar terus makanya nih, gini Bu, belajar terus nih. ya makanya teman-teman tolong doakan. Ini buku saya, Raja Segala Raja, ini akan nanti saya launching. Ini nanti akan bisa jadi nanti kan dengan adanya buku ini kan banyak orang nanti orang Muslim juga lebih mengenal Tuhan dengan benar, karena ini kan kadang-kadang kan melalui YouTube ini kan hanya sepotong-sepotong kan pemberitaan kita kan bagaimana. Jadi memang untuk menghadapi Muslim ini seperti yang saya bilang tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus tahu silsilah Yesus dulu. Kita harus tahu Yesus kenapa dia berasal dari suku Yehuda. Kenapa Yesus harus lahir dari keturunan Daud? Itu ada alasannya. Nah, kalau nanti ini kita tanya ke Muslim, mereka ini nggak akan pernah jawab, nggak akan pernah bisa jawab. Pada waktu mereka sudah tidak bisa jawab lagi, baru kita masuk. Tetapi kalau selagi masih bisa jawab, apapun yang Ibu sampaikan itu akan terus berputar-putar terus sampai akhir zaman. Karena nanti akan muter. Oh, ini muter. Jadi kita jadi capek. Jadi kita di sini berdebat tidak pakai capek, sekali pukul jatuh. Nah, gitu. Prinsip saya begitu. Makanya saya kalau berdebat dengan Muslim, Bang Luka itu. Aku sukanya sama Bang Luka itu. Oh iya, kalau saya debat tuh nggak pakai lama, karena saya juga nggak mau capek gitu. Kenapa saya tidak mau capek? Karena saya sudah mempersiapkannya dengan doa, mempersiapkan dengan pujian-pujian penyembahan, ya kan? Makanya saya ya ini aja kemarin saya tidak datang di Yogyakarta kan mereka sangat panik, berarti kan mereka sangat membutuhkan banget kan gitu. Mereka menunjukkan kebutuhan mereka bahwa saya harus datang. Itu kan mereka tahu bahwa apa yang saya dapatkan itu memang benar-benar mengerikan buat mereka kan gitu. Kan makanya saya bilang kalau berdebat boleh-boleh saja kita pakai jurusnya Cipi, tetapi menurut saya Alkitab itu lebih tajam untuk memukul mereka gitu. Kalau kita pakai ayat Al-Quran itu ya oke lah, mungkin itu hanya sebagai serangan-serangan ya. Enggak, maksudnya serangan, saya cuma maksudnya belajar menyampaikan saja gitu loh, maksudnya. Iya. Makanya kan saya bilang, saya kan sudah sangat artinya sudah punya pengalaman di dalam dunia debat lah ya, artinya dari dulu saya apa sih kalau mereka, karena nanti jawaban mereka kan akan itu aja Bu, ya kan gitu. Makanya kita harus tahu, oh kalau Ibu pukul di sini, dia mereka larinya ke sini. Ibu pukul sini, larinya ke sini. Nah sekarang gimana caranya? Nanti oke, 1-2 orang Ibu akan mungkin mereka akan terdiam. Nanti yang satu ini akan nanya lagi. Saya kemarin berdebat sama Muslim, gimana nih Pak Ustadz jawabnya? Nanti Pak Ustadz akan keluarin tuh jurus-jurus andalannya kan. Oh Yesus itu diutus oleh Bapa, maka dia adalah Nabi. Kan jurus andalannya itu mana ayatnya? Yohanes 17 ayat 3. Mereka mengutip ayat Alkitab tetapi cuma satu ayat. Harusnya mereka membaca kitab Kejadian sampai Wahyu baru mengutip ayat. Ini nggak pernah baca Kejadian sampai Wahyu. Apa yang disuruh Ustadz, comot satu ayat. Nggak bisa kita mencomot Alkitab satu ayat. Karena satu ayat, itu ada 7.000 ayat, satu ayat dengan ayat yang lain itu berkaitan. Kalau kamu comot, bahaya. Begitu. Iya, Bang. Makanya saya selalu berkata begini. Iya, Alkitab itu kan boleh dicomot apabila kita percaya dulu, kita membaca semua Alkitab, baru kita comot. Contoh misalnya, Yesus kan ngaku Nabi Bang di Alkitab, mana ayatnya? Ini, tunjukkan ayatnya. Maka Yesus berkata, seorang Nabi ditolak di tempat asalnya. Nah, Yesus kan sedang menceritakan nasib Nabi-Nabi, bukan sedang ngaku Nabi. Ini kan ngaku Nabi nih. Nah, itu kan ngepelesetin ayat namanya. Seorang nabi ditolak di tempat asalnya. Mana ngaku nabinya? Ya ini. Yesus kan lagi menceritakan bahwa nabi itu ditolak di tempat asalnya. Kenapa kamu jadi bilang Yesus ngaku nabi? Yesus itu sedang menceritakan nasibnya mirip nabi-nabi. Karena nabi-nabi ditolak, Yesus pun akan ditolak. Bukan berarti dia menyamakan dia nabi. Lalu Yesus siapa? Pengakuan Yesus tentang dirinya siapa? Matius 16 ayat 28. Anak manusia akan datang sebagai raja dalam kerajaannya. Kalau rajanya di mana? Yesus rajanya di sorga.
Kalau Yesus raja di sorga, ya jelas dia Tuhan dong. Lalu Bapa siapa? Yesus dan Bapa adalah satu. Makanya jabatan raja itu dipegang oleh Yesus, bukan dipegang oleh Bapa. Bapa bukan raja. Yang raja siapa? Yesus. Berarti Bapa bukan raja dong. Yesus, Bapa itu tetap raja, tetapi kerajaannya dipegang oleh Yesus karena Yesus dan Bapa adalah satu. Gitu. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Nah nanti makanya memang untuk berhadapan dengan Muslim ini, ibu harus tetap belajar bagaimana cara-caranya. Khususnya ibu belajar sama orang yang diurapi Tuhan. Kenapa saya bilang? Kalau ibu belajar sama orang yang tidak diurapi Tuhan, ibu nanti tambah pusing. Iya, kayak misalnya kayak si Muriwali, gue ngedengerin penjelasannya dia, gue bukan tambah pinter, malah gue tambah stres gitu. Makanya kita harus belajar sama Tuhan. Iya, makanya kita harus belajar sama Roh Kudus, karena ada juga pendeta yang mengajarkan bukan pakai Roh Kudus, pakai kedagingannya. Tamengnya Alkitab. Jadi penjelasannya ngaco. Penjelasannya pusing, kabur dia. Pada waktu kita pakai jurusnya dia, kita pun kena sikat gitu loh. Makanya bukan berarti harus saya, tetapi ibu harus mengenal sama siapa ibu belajar supaya karena ada juga oneness, ada juga Tritunggal ini, Tritunggal segala macam, kan pusing jadinya. Jadi ibu harus mencari orang yang benar-benar ibu berdoa sama Tuhan. Nanti Tuhan akan menuntun itu. Karena saya pun berdebat ini minta tuntunan juga sama Tuhan. Tuhan ini gimana nih? Ini si Muslim ini kayaknya mutarnya melitnya kayaknya licinnya banget gitu. Bagaimana Tuhan supaya bisa nangkap gitu? Tiba-tiba Tuhan kasih trik. Lu libas pakai ini. Lu libas bener, giginya rontok, hancur. Meninggal langsung. Mati langsung. Wih, gue bilang kacau nih Tuhan nih kalau kasih ilmu ngeri banget. Saya udah ngalamin, Bu. Saya juga pernah kalah kok. Pada waktu saya kalah, saya berdoa, Tuhan kenapa saya kalah Tuhan? Ya kamu kurang berdoa sih, kamu gak puasa sih. Oh gitu ya Tuhan. Saya berdoa, saya puasa. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Apa yang terjadi? Tiba diundang pula saya. 3 kali pukul langsung, hancur langsung, gila langsung. Gue bilang ngeri banget ya, hikmat dari Tuhan memang gak bisa dilawan. Nah, jadi jelas ya kan, melawan mereka ini, kalau kita penuh Roh Kudus kecil, Bu. Aduh. Kecil banget ya Bang. Orang Muslim itu seantero jagat kok kayak begitu semua ya itunya ya. Sama, karena roh yang sama. Begini, enggak. Itu bukan mereka, Bu. Ada roh di balik mereka. Ada roh. Roh itulah yang, karena kan pertanyaannya sama di seluruh dunia. Yesus itu kan cuma utusan. Yohanes 17 ayat 13, Yohanes 17 ayat 3, Yesus kan cuma diutus oleh Allah. Percayalah kepada Allah satu-satunya Allah yang benar. Oke, sekarang saya tanya, yang nulis itu siapa? Dia kok nggak pernah nanyanya manusia jadi Tuhan, tapi kok sama sekali nggak pernah mereka berpikir udah dijelasin di sini, di sana, di sini, kok nggak pernah berpikir oh iya ya, coba sekarang aku bayangin Tuhan jadi manusia. Kok dia nggak mau begitu ya? Iya. Nggak mau, maksudnya coba deh gitu loh. Kalau ditanya Tuhan Maha Kuasa nggak mau kuasa, makanya gini, nggak bisa. Begini, makanya sebelum ibu jepit, sebelum ibarat kata sebelum ibu ambil balok, pukul, mereka nggak akan muter. Makanya saya dalam satu perdebat, saya apa yang saya omongin itu nggak bakal mau didengar sebelum saya kasih dulu pukulan, gudubrak. Sudah pingsan, udah jatuh, baru bangunin. Udah. Sekarang kamu pokoknya Bu, hantam nah, di ini batang aku leher, lagi Bu, cari pemukulnya itu. Lagi cari pemukulnya itu sama Bang Luza. Sama ini, Bu, gitu. Ibu sama kayak kita belajar gitar. Saya juga kan lagi belajar bass nih, karena dulu saya waktu zamannya dulu kan nggak ada duit untuk sekolah bass. Jadi saya mau bikin konser, sementara permainan bass saya masih perlu saya pelajarin kan. Jadi saya lagi berdoa, Tuhan gimana nih caranya nih, saya untuk konser ini butuh permainan yang ternyata di YouTube itu sama Bu, ada namanya licks itu adalah rumus. Lalu saya nonton, ini kok kayaknya seru nih ya, saya nonton. Oh ternyata itu ada rumusnya. Kalau belajar gitar rumusnya ada, sama Bu, debat juga rumusnya ada. Misalnya ibu mau main gitar, ada dasar-dasarnya ibu harus pelajari. Ibu
harus pelajari chord yang namanya mayor 7, mayor 9, mayor 6. Supaya ibu bisa menghasilkan musik yang seperti ini. Sama juga debat. Untuk menyatakan Yesus Tuhan, ada triknya. Enggak main ajar-ajar. Oh, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Lalu dibantah lagi nanti ibu. Itu kan himne Plato. Udah tamat, selesai. Nggak bisa kita main debat seperti itu. Harus mulai dari dasar awal. Kita bangun pondasi dulu, pukulan terakhir. Udah pondasi udah mantap, baru digebuk, kudubrak. Langsung meninggal di tempat.